bersyukur bahwa Tuhan selalu baik. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami mau datang dan menyembah-Mu dalam kekudusan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, hidup kami adalah penyembahan. Hidup kami adalah korban pujian bagi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan sudah terlalu baik bagi setiap kehidupan kami. Tidak ada yang dapat kami balas untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Hanya kami mau memberikan yang terbaik bagi nama-Mu. Pujian dan syukur mau kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukur kami mau naikkan kepada-Mu Tuhan. Saya ajak jemaat Tuhan sama-sama untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada semua karena anugerah-Mu. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Amin. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
menyembahmu Yesus Tuhan. Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak dimuliakan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami agungkan kebesaran-Mu, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Yesus Tuhan. Oh yang layak kami sembah, oh yang layak kami agungkan, hanya nama-Mu Tuhan, nama Yesus. Haleluya. Dan mulialah Engkau Tuhan, kuduslah nama-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Segala hormat pujian bagi-Mu. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Nama-Mu yang layak kami agungkan, nama-Mu yang layak ditinggikan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Sebab kami tahu bahwa kami adalah penyembah-penyembah-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan Yesus, di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku
besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Berikan kemuliaan kita bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Kau Allah kami yang sungguh luar biasa, sehingga kami boleh ada Tuhan sampai saat hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk memuji, menyembah namamu. Biarlah Kau pimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Jamahlah setiap pribadi kami, sehingga kami boleh memuji, menyembah namamu. Kami boleh memberikan yang terbaik hanya untuk hormat kemuliaan bagi namamu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus selalu baik bagi setiap kehidupan kita. Kita punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kita mau mendatang memuji membesarkan nama Tuhan. Sebab nama Tuhan adalah nama yang ajaib, nama yang telah menyelamatkan kita semua. Namanya Tuhanku. Haleluya. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku.
percaya bahwa nama Tuhan adalah nama yang menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku Tuhan, telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di bumi di surga, berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Puji Tuhan, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua lewat motivasi tadi. Kembali kita siapkan hati kita. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan setiap kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi penolong, pelita bagi setiap langkah kita. Firman yang telah menjadi manusia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kau juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Manusia diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia.
manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu, Yesus Engkau. Saya jemaat Tuhan bersama-sama bangkit berdiri. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan, Yesus Tuhan. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan, Yesus Tuhan. Yesus Kaulah juru selamat. Terima kasih Tuhan. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan, Yesus Tuhan. Yesus Kaulah juru selamat kami Tuhan. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Tuhan. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami ada di rumah-Mu, kami sedang memuji-muji nama-Mu. Kami yakin Tuhan ada di atas puji-pujian kami. Tuhan mau berfirman bagi kami. Firman-Mu adalah kudus, firman-Mu adalah suci adanya. Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, layakkanlah kami terima firman-Mu yang kudus suci ini, sehingga benar-benar kami diberkati, kami pulang mendapat berkat daripada-Mu. Kalau ada kuasa kegelapan, iblis setan coba mengganggu kami mau dengar firman-Mu, kami tolak dia dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tempat ini, keluar dari hati dan pikiran kami, bebaskan kami Tuhan. Ampuni segala dosa salah kami, seperti kami sudah ampuni orang bersalah kepada kami. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus, biar isi hati-Mu Tuhan disampaikan di tengah-tengah umat-umat-Mu di tempat ini. Ini doa kami sudah berdoa, kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Saya menyampaikan pertama-tama syukur terima kasih kepada Tuhan. Karena dengan berkat pertolongan Tuhan, saya boleh ada lagi di tengah-tengah jemaat GPD Tiberias Pare ini. Terakhir kalau tidak salah sebelum Covid, ya, Covid mulai tahun 2020 Maret, saudara. Dan saya bersyukur kita semua boleh ada, kita boleh kuat, kita boleh sehat, semua karena anugerah Tuhan. Motivasi yang sudah disampaikan tadi, kita harus rasa syukur kepada Tuhan.
Karena apa? Kita ada sebagaimana ada. Kita patut syukuri. Dalam Mazmur 50 ayat 23 berkata, orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, orang yang tahu hormat kepada Tuhan, orang yang tahu kembalikan syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, kepadanya Tuhan tunjukkan jalan-jalan berkat, jalan-jalan keselamatan. Jadi rasa syukur kita harus naikkan syukur kepada Tuhan. Bangun pagi kita bersyukur, waktu makan kita bersyukur, waktu mengadakan perjalanan bersyukur, waktu kembali Tuhan sudah pimpin perjalanan bersyukur, waktu tidur bersyukur, waktu bangun bersyukur. Segala hal kita patut syukuri itu kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya kira saya sudah dikenal, bukan terkenal, tapi sudah dikenal oleh jemaat yang ada di Pare ini. Puji Tuhan, saya tahu tema sentral atau tema gereja untuk tahun ini adalah gereja yang berbuah. Saya ingin bicara tentang bagaimana berbuah. Mari saudara-saudara kita membuka pembacaan pokok firman Allah yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Kalau saudara sudah dapat, kita akan baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 16, ayat yang banyak kali didengarkan, banyak kali sudah dihafal, dan saat ini kita kembali mau dengar firman Tuhan ini. Kalau sudah dapat, mari kita baca sama-sama. Sudah dapat semua? Yang ada Alkitab buka, yang ada Alkiped boleh, Alkapon boleh. Cuma kalau Alkiped, Alkapon lain kali error, terganggu. Ya, terganggu saudara. Tapi kalau Alkitab nggak gampang error. Berapa bulan lalu saudara-saudara, Sekretaris Jenderal LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, berkunjung di kantor kami Majelis Daerah, dan mereka sampaikan, tolong sampaikan kepada jemaat Tuhan, jangan sampai ya lupa membaca Alkitab melalui Alkitab. Sebab mereka hampir-hampir tidak lagi cetak Alkitab karena tidak seperti yang lalu-lalu. Alkitab itu banyak yang membeli, dan mereka katakan, oke, sudah pakai Alkiped, Alkapon, tapi banyak kali itu berbeda dengan Alkitab. Banyak kali berbeda dengan isi Alkitab. Jadi mereka sampaikan, dan saya katakan, tidak apa-apa, cetaklah Alkitab. Saya sebagai penginjil, kalau masuk di pedalaman, apalagi ada signal, nah Alkitab ini ya dipakai. Saya pernah dapat bantuan Alkitab 10.000 berapa tahun yang lalu, dan di mana saya penginjilan di daerah-daerah pedalaman, saya bagi. Saya katakan, jadi tetaplah cetak saudara. Nah, saat ini mari kita baca sama-sama di dalam Yohanes 15 ayat 16. Sambil kita berdiri sejenak, kita baca sama-sama. Kalau kita nyanyi Indonesia Raya, diri. Nah, ini Yohanes 1 ayat 1 berkata, firman Allah adalah Allah sendiri. Jadi kalau firman Allah disampaikan, Tuhan ada berfirman bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Mari kita baca sekali lagi Yohanes 15 ayat 16. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan.
Firman Allah berkata, bukan kamu yang memilih aku. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saudara dan saya. Saya jadi hamba Tuhan, saya jadi penginjil. Saya rasa betul-betul Tuhan yang panggil saya, Tuhan yang pilih saya. Dengan cara mujizat, dengan cara yang berat waktu itu. Saya tadinya seorang kerja di kantor sebagai sekretaris kelurahan. Saudara, saya sudah banyak rasa untuk mau melayani Tuhan 100%, tapi saya bandel. Gak mau. Ya sudah bertahun-tahun saya merasa panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan 100%. Saya tolak terus. Saudara, saat anak saya yang laki-laki itu, waktu dia kelas 3 SD, ditabrak mobil. Waduh, terlempar 7 meter. Semuanya babak belur, saudara, pingsan. Waktu saya angkat dia di pinggir jalan, saya minta ampun. Tuhan, ampuni saya. Memang saya salah. Saya katakan, Tuhan, kalau betul Tuhan mau panggil saya, kasih tanda. Waduh, kalau tanda yang lain yang biasa-biasa, tapi tanda ini berat. Bawa di rumah sakit. Bawa. Dokter bilang jangan sampai goyang dia, jangan sampai dia muntah. Jadi hati-hati, jangan goyang. Jangan sampai dia goyang. Jadi saudara-saudara, waktu itu gembala kami sakit dan ada di rumah sakit. Jadi saya dimintakan mewakili pekerjaan Tuhan. Gembala juga tidak kawin, sampai meninggal tidak pernah kawin, single terus. Saudara-saudara, kami bawa itu sekitar jam 4 sore. Dokter bilang harus dijaga, jangan sampai dia pingsan. Ini sudah babak belur semua, robek sini, aduh pokoknya. Saudara-saudara, tapi robeknya nggak tebal, cuma tipis. Saudara-saudara, jam 6:30 malam saya ditelepon oleh jemaat, ada di asrama, sebab di sana ada asrama Brimob. Ada anggota Brimob yang menempati asrama, dia anak Tuhan. Dia minta gembala mau doakan. Tapi gembala di rumah sakit dan saya sedang melihat anak saya dalam keadaan sekarat. Hati bergejolak, Tuhan, saya menjaga anak ini mau melayani. Suara Tuhan bicara dalam hati saya, kalau kau jaga anakmu dan tinggalkan pekerjaan Tuhan, urusan kamu, anak kamu. Tapi kalau kamu utamakan pekerjaan Tuhan, urusan anak itu Tuhan yang akan tangani. Saya pergi melayani. Saudara-saudara, balik dan besok pagi, saudara saya pulang rumah ambil makanan pagi. Saudara-saudara, waktu saya dulu rumah sakit di Manado itu tidak seperti sekarang. Karena kecil rumah sakit umum, jadi cuma pakai dibatasi saja dengan triplex, ya. Dan waktu saya mau tiba, ada hamba Tuhan lihat saya, aduh brur, pas mama saya sakit kanker, tolong doakan. Aduh, saya bilang Tuhan, masih belajar melayani. Saya bilang Tuhan, kalau cuma sakit batuk pilek gampang berdoa, tapi ini bilang kanker. Saudara-saudara saya, Tuhan, rupanya ini salah satu Tuhan juga tunjukkan bahwa Tuhan pakai saya. Tuhan mulai pakai saya. Saya berdoa dalam nama Yesus. Setelah amin, kankernya di payudara pecah, keluar sampai bijinya. Panggil suster langsung datang. Dia bilang, aduh, ini penyakit sudah keluar, ini bijinya sudah. Waduh, nangis itu ibu itu, nangis sukacita. Saya bilang, Tuhan. Saya putar begini, saya lihat anak saya, namanya Victor, sudah berdiri di samping saya. Saya nangis, saya bilang, Victor, dokter bilang jangan goyang kamu, kenapa kamu sudah
Dia bilang, Pak, saya sudah sembuh. Saya mau ke toilet. Saya bawa dia di toilet, buang air besar. Buang air besar, saya enggak rasa lagi bau apa. Sambil sukacita. Sukacita. Saudara, itu sebabnya itu rasa syukur tidak henti-hentinya. Saya katakan, Tuhan, saya mau melayani Tuhan 100%. Saya berhenti dari pegawai kelurahan. Dan akhirnya sampai saat ini saya merasakan Tuhan telah pilih saya. Saudara dan saya, firman Allah pagi hari ini, bukan saudara yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saya dan saudara. Pilih jadi anak Tuhan. Tuhan pilih dengan cara mujizat, kesembuhan. Ada yang Tuhan pilih melalui perkawinan. Dia ikut si pacarnya, atau sebaliknya, yang laki-laki ikut perempuan karena perempuan anak Tuhan, atau sebaliknya karena pria ini anak Tuhan. Ikut cara Tuhan untuk memilih, memanggil dan memilih saudara dan saya. Ada melalui dengar puji-pujian, lagu-lagu, dia tertarik. Saya tahu saudara dipanggil Tuhan punya cara Tuhan. Ada karena orang tuanya anak Tuhan, akhirnya anak-anak juga sama-sama dipilih. Dan saya percaya, saudara dan saya yang ada pagi hari ini, imanilah, yakinlah saudara dipilih oleh Tuhan. Amin. Yang rasa Tuhan sudah pilih saudara, angkat tangan goyang. Haleluya, puji Tuhan. Turun, bilang sama tetangga, saya dipilih Tuhan. Lah kiri kanan, saya dipilih Tuhan. Saya dan saudara dipilih Tuhan, itu anugerah Tuhan. Firman Allah kata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan telah menetapkan kamu. Tuhan tetapkan. Kitab Wahyu katakan, yang diselamatkan yaitu 1 dipanggil, 2 dipilih, 3 setia. Saudara sudah dipanggil, sudah telah dipilih, 3 setia. Nyanyian berkata, nyanyian lama, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Saudara dan saya jadi umat Tuhan. Dan Tuhan telah tetapkan, jangan tinggalkan Tuhan. Kalau dengan Tuhan aman, kalau dengan Tuhan terpelihara, Tuhan jaga dimanapun kita ada, Tuhan jaga. Saya sudah saksikan lalu atau belum, saya pernah alami bagaimana saya tertinggal di pesawat. Dari Seattle, Amerika, saudara, waktu mau check in, saya mau ke New Jersey, dekat New York sana. Perjalanan katanya 6 jam. Saya sudah 2 kali ke Amerika waktu itu sudah ketiga kali, tapi baru Amerika bagian barat. Timur baru kali itu. Diundang oleh hamba Tuhan di New Jersey. Saudara, waktu check in, saya injak tangga, pinggiran tangga, akhirnya keseleo ada urat yang tergilir, saudara. Akhirnya saya jalan pincang. Bagian check-in katakan pada saya, Pak, pakai kursi roda. Jadi saya didorong di kursi roda. Saya bilang, Tuhan tolong. Saya tahu Tuhan telah memilih saya. Saya yakin Tuhan telah memilih saya. Tuhan akan jaga, Tuhan pelihara. Kita ingat terus, kita bersyukur bahwa kita dipilih. Jadi saudara berhak minta kepada Tuhan. Tertinggal bukan tertinggal di Surabaya atau Medan atau Jakarta. Ini tertinggal di Seattle, kota yang produksi pesawat Boeing. Saudara-saudara, akhirnya saya didorong oleh seorang ibu, petugas, dorong sampai di tempat ruang tunggu. Dan dia katakan next 2 jam kemudian dia kembali. Saudara-saudara, saya lihat mulai hapus-hapus yang
sebab sudah hampir penuh HP saya, akhirnya hapus. Sudah sekitar 2 jam sudah habis orang-orang, tapi datang lagi yang lain. Saya bilang mungkin rombongan ini kita yang pesawat. Sebab yang petugas bilang katakan dia akan datang dan mau bawa sampai di pesawat. Saudara, setelah sudah agak lama saya tanya kepada petugas, saya lihat boarding pass saya. Mereka bilang, ya go, sudah pergi. Saya klaim janji Tuhan. Tuhan menjaga saya, Tuhan pelihara saya pilihan Tuhan. Saya perkenalkan kepada mereka, I pastor from Indonesia. Dan saudara-saudara, mereka sangat menghargakan hamba Tuhan. Bilang pastor, kan di Amerika kalau pendeta itu namanya pastor, dibilang pastor. Jadi mereka sangat. Akhirnya saudara-saudara, saya telepon gembala yang mengundang saya. Saya bilang, bro, saya ketinggalan pesawat, begini-begini. Itu hari Sabtu sore. Mau melayani besok pagi dan besok malam. Pagi di New Jersey, malamnya kata di New York. Saya bilang, aduh bro, saya sudah tanya, ada pesawat yang sama, jam yang sama besok. Dia bilang, kalau besok nggak bisa nyampe. Bro, sudah dijadwalkan melayani dan saya ada di Colorado ini. Memang sudah bilang sama jemaat, bro, dia akan melayani. Carilah pesawat yang transit dari kemana-mana, pokoknya biar pagi nyampe. Dapat pesawat yang menuju Texas. Itu 6 jam baru Texas ke, saudara yang sudah biasa ke Amerika pasti tahu. Texas ke New Jersey itu 4 jam lebih. Saudara-saudara, mereka sayang sama saya, tas saya yang saya tarik mereka ambil. Saudara-saudara, tas saya yang besar itu isi segala macam-macam, apa ya kalau bilang, sudah macam-macam oleh-oleh yang disiapkan, pakaian di situ. Itu sudah pergi dengan pesawat yang pagi siang. Saya berpikir, Tuhan, saya ingat terus janji Tuhan, Engkau dipilih, dan kalau Tuhan pilih, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Saudara-saudara, apa yang terjadi saudara-saudara? Tuhan atur dan saya dipindahin di kelas eksekutif. Eksekutif kelas di Indonesia beda dengan di Amerika. Ada televisinya di samping, ada mejanya khusus, ada kulkas kecil di samping. Wah, pokoknya. Tapi walaupun eksekutif kelas ini pikiran jalan, Tuhan, tolong Tuhan. Pokoknya pendek cerita, akhirnya sampai jam 6 pagi tiba, ibadah pertama jam 9. Saya dijemput dan saya katakan terima kasih Tuhan. Sebelumnya waktu berangkat mereka kasih envelope kecil sama saya, tipis. Sampai di kamar saya buka, saya pikir biasa-biasa saja. Setelah saya buka 5 lembar $100. Rupanya petugas itu katanya tertidur, akhirnya dia lupa dan saya akhirnya tertinggal. Rupanya petugas itu didenda $500 dan uang itu diberikan kepada saya. Ditulis di situ, saudara. Saya bilang, Tuhan, salah juga kalau saya bilang untung tertinggal. Kalau tidak tertinggal nggak dapat ini $500. Saya tidak bilang begitu, saya bilang kata motivasi tadi, bersyukur dalam segala hal. Saudara, saya yakin saudara semua punya cara-cara Tuhan memanggil saudara, dan saudara banyak sudah mengalami mujizat. Saudara dipilih dan Tuhan katakan, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kok enggak ada amin? Tuhan cari buah. Cerita Alkitab, waktu Yesus ada di muka bumi ini, dia jalan-jalan dengan murid-muridnya. Dia lihat pohon ara yang banyak sekali, daunnya rimbun sekali. Tuhan katakan pada Petrus, ambilkan saya 1 buah. Saya mau suka makan buah ara. Si Petrus sudah bongkar-bongkar, daunnya begitu lebat.
cari, nggak ada. Datang kepada Yesus. Tuhan Yesus, nggak ada. Tuhan bilang daunnya begitu banyak kok tidak ada buah. Mulai sekarang pohon engkau tidak akan berbuah lagi. Mereka jalan. Besok balik, Petrus katakan, Tuhan, yang Tuhan katakan pohon tidak berbuah, ini bukan lagi tidak berbuah tapi sudah kering. Tuhan mau saudara saya berbuah. Haleluya, saudara-saudara. Ada satu hamba Tuhan yang dari Jawa Barat pernah bertamu di tempat saya. Dia bilang, Bro, saya ada saudara nama ini. Mereka ada di sini katanya. Oh iya ada. Mereka rajin berbakti. Saya bilang, oh rajin sekali. Mereka berbuah. Saya bilang, maksud Bro berbuah yang bagaimana? Iya, tahu berkorban, tahu kembalikan milik Tuhan, buah milik Tuhan. Saya bilang, oh kalau itu buah milik Tuhan, itu lain kali berbuah, lain kali tidak. Lain kali berbuah, lain kali tidak. Firman Allah katakan, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Saya percaya jemaat sini buahnya tetap. Kok gak ada haleluya? Haleluya ibu-ibu. Bapak-bapak haleluya. Kenapa bapak-bapak punya haleluya lebih kencang daripada ibu? Kenapa ya? Memang ibu sebagai bendahara sudah dipercayakan, jangan lupa Tuhan punya kasih. Sebab kita ini sudah Tuhan pilih. Tuhan katakan, pergilah dan berbuah dan buahmu tetap. Tidak salah tema gereja. Gereja yang berbuah. Apa itu gereja? Orang-orang yang terpanggil. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bapak-bapak sudah serahkan. Tapi lain kali ibu-ibu sengaja atau lupa atau bagaimana. Tapi pagi hari ini diingatkan oleh firman Allah, buahmu harus tetap. Kita tidak bisa bayar, ini keselamatan. Tuhan katakan jual seenter dunia ini tidak sebanding dengan harga jiwa. Berapa banyak kekayaan saudara tidak sebanding dengan harga jiwa saudara. Itu sebabnya harus berbuah dan buahnya tetap. Ada nyanyian lama berkata, Tuhan kata aku pokok anggur dan kamu carang-carangnya, carang-carang yang tak memberi buah, kelak dibuang dalam api. Tinggal tetap dalam Tuhan, tentu kau berbuah banyak. Betapa sedih jika Tuhan mengeluh didapat daun bukan buah. Saudara mau berbuah? Kaum ibu mau berbuah? Kaum bapak mau berbuah? Pemuda remaja mau berbuah? Pemuda remaja mau berbuah? Dari masa muda lakukan itu, saudara akan lihat, saudara akan tuai nanti di masa depan. Berbuah, buah kesetiaan, buah pertobatan. Galatia 5 katakan buah Roh Kudus. Itu banyak kali kita sudah hafal, tapi banyak kali kita lupa. Buah Roh Kudus itu kasih, ada sukacita, ada perdamaian, ada panjang hati, ada lemah lembut, tahan nafsu, panjang sabar, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, yang Yesus ajarkan untuk berdoa di dalam Matius 6, saudara, Yesus ajarkan supaya kami berdoa, Tuhan kasih, dia punya garis-garis besar. Bapa kami di sorga dan seterusnya. Dan itu mulai di ayat 6.
di ayat 12 satu baris ditulis katakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah ampuni orang bersalah pada kami. Ayat 13, amin. Ayat 14 dalam Matius 6 itu, ayat 14 diulas lagi. Kalau kamu tidak ampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu juga tidak mengampuni kamu juga. Dan kalau Tuhan tidak ampuni, doa kita tidak akan doa kita pasti tergendala, terhambat. Taga itu banyak kali saudara-saudara di akhir-akhir doa banyak kali sudah kita berdoa, Tuhan ampunilah kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Enak-enak cuma minta kesalahan, tapi Tuhan katakan seperti kami juga sudah ampuni orang bersalah pada kami. Buah pengampunan nampakkan itu. Saudara yang punya saling ada salah paham dengan lain, kalau saudara ampuni mereka, doa saudara didengar oleh Tuhan. Amin. Ada orang yang sampai berkata, sampai mati saya tidak mau berdamai dengan dia. Firman Allah katakan, Tuhan sudah ampuni kita, yaitu dosa-dosa Tuhan pakukan di kayu salib, sudah ampuni. Orang yang bersalah pada kami, ampuni juga dia. Di tempat kami ada satu jemaat, udah umur-umur, saudara, dia jadi duri. Dia cerita, saya gembala, dia lapor kepada pimpinan wilayah, dia lapor sampai majelis daerah. Oh bayangkan, berani-berani dia lapor. Saya bilang, Tuhan, saya tahu kalau saya sudah dipilih jadi hamba-Mu, Tuhan tolong ampuni dia. Ada jemaat bilang, bro, lapor saja dia kepada polisi. Kalau saya lapor polisi gampang. Ada anggota jemaat kami Kapolres. Ada jemaat kami anggota Kapolsek. Ada jemaat jaksa, ada jemaat hakim. Pikir-pikir lancar semua ini. Tapi saya lebih utamakan firman Tuhan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah ampuni orang bersalah pada kami. Dia jadi duri dalam pelayanan. Saudara-saudara, Paulus sudah katakan, aku berusaha giat pelayanan, tapi tanpa sadar dalam dagingku ada duri. Sebab apa yang buat itu? Keluarga dari istri saya. Aduh, menyakitkan. Bulan lalu saya penginjilan di KKR di daerah Sambas, Kalimantan Barat. Itu 8 jam dari kota Pontianak ke Sambas pedalaman. Saudara-saudara, ke beberapa hari di sana istri saya bilang, pulang aja dulu, pulang. Ini yang tadi itu yang bikin duri. Dia katakan dia suruh panggil saya, doakan saya. Dia sudah nggak sadar lagi. Istrinya suruh panggil saya. Saudara-saudara, tapi puji Tuhan, akhirnya setelah saya berdoa, mujizat terjadi. Langsung dia peluk saya, dia sadar, langsung sembuh. Cuma karena mengampuni, alami mujizat. Itu sebabnya kalau saudara sudah dipilih Tuhan, maka saudara harus berbuah, dan buahmu tetap, supaya saudara-saudara, apa yang kamu mau minta kepada Bapa di sorga dalam namaku, Tuhan akan jawab. Saya percaya pagi hari ini kita sudah dengar firman Allah, dan kita mau katakan, Tuhan, kami mau berbuah. Dalam Markus 16 ayat 15 dan seterusnya dikatakan, firman Allah diberitakan, ada mujizat, tanda mujizat akan dinyatakan. Pagi hari ini, sebelum kami serahkan kepada gembala, kita mau berdoa supaya Tuhan adakan mujizat. Ada keperluan saudara pagi hari ini, ada yang sakit, ada yang mengalami tantangan, ada problem, ada doa sudah lama belum dijawab. Saat ini ada mujizat Allah akan dinyatakan. Agar supaya agar itu saudara mau berkata, Tuhan, saya mau berbuah, saya mau lakukan firman Allah, agar benar-benar saya alami
mujizat daripada Tuhan. Kalau saudara ingin alami mujizat, mari kita mau berdoa buat firman Allah yang kita sudah dengar. Dan saudara, mari singers musik. Kalau saudara tahu itu nyanyian berkata, musim akan selalu berganti. Ada itu, tahu bisa? Musim akan selalu berganti. Musim berganti, tapi saudara tetap, buah tetap. Haleluya saudara. Mari kita berdiri, kita nyanyikan nyanyian ini. Kita simak kata-kata nyanyian ini. Diikuti dengan apa maksud firman Allah. Akan selalu berganti. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Janji Tuhan tidak pernah berdusta. Harap Tuhan pelihara tetap. Oh, angkat tangan saudara, haleluya. Tuhan selalu penuh, amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Benar, amin, haleluya. Tuhan selalu menolongku. Puji Tuhan, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Imanilah kata-kata ini sesuai dengan firman Allah. Saudara telah dipanggil, dipilih. Bukan saudara pilih, Tuhan yang pilih. Hargakanlah pilihan Tuhan. Pergi dan berbuah, dan buahmu tetap. Firman Allah berkata, Markus 16:15 seterusnya, firman diberitakan, firman dimasyhurkan, ada tanda mujizat. Pagi hari ini, adakah yang punya keperluan kepada Tuhan, ingin dibantu doa khusus? Saudara mau respon dengan firman Allah. Saudara punya permasalahan hidup, ada beban dalam rumah tangga, khawatir lihat anak saudara, dan lain-lain problem. Saat ini Tuhan mau tolong. Dengan iman saudara boleh maju ke depan. Kami hamba-hamba Tuhan akan berdoa bagi saudara. Maju dengan iman, jangan berlambatan. Kesempatan Roh Allah sedang kerja saat ini. Haleluya, haleluya. Tuhan mencintai saudara, Tuhan mencintai saya. Gereja GPDI di tempat ini, gereja yang mau berbuah. Nyanyi terus kor tadi. Haleluya. Musim akan selalu Mari saudara yang punya keperluan, tidak usah malu, tidak usah gengsi. Tuhan tidak usah lihat kiri kanan. Tuhan mau melawat saudara pagi hari ini. Haleluya. Saat lamanya. Mari sementara menyanyi, saudara dengan iman maju. Maju, maju, maju. Roh Allah memanggil saudara. Haleluya. Tuhan selalu. Burung di udara sekarang
Angkat tangan saudara. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menjaga, selalu menjagaku. Dilai di rambutku tak akan tanpa seizinku. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Haleluya, haleluya. Dia mengangkatku dan meliharaku seumur hidupku. Sementara berdoa, saudara angkat dua tangan. Angkat dua tangan, satu tanda menyerah, satu tanda memohon kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panggil. Kami sudah dengar firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam kami. Biarlah kami akan berbuah dan buah tetap. Dan kami minta kepadamu dalam nama Yesus. Tuhan dengar, itulah yang sedang kami minta. Tuhan, lihat kekasih-kekasih ini yang datang ke depan. Kami mohon tangan Tuhan yang tidak nampak, jamah satu persatu Tuhan. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Yang alami masalah dalam nama Tuhan Yesus berikan jalan keluar. Tuhan, lihat ada satu kekhawatiran, istrinya, suaminya, anak-anaknya, dalam nama Tuhan Yesus angkat semua, pulihkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi, jawaban Tuhan terjadi. Haleluya, 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 haleluya. Lihat tangan-tangan terangkat Tuhan. Tuhan tahu keperluan mereka. Jamah, jamah, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Tuhan jamah, Tuhan jamah hamba-Mu Pendeta Denny. Dalam nama Tuhan Yesus mujizat dinyatakan, mujizat dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih jawaban Tuhan. Terima kasih pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolong. Kembali dengan iman. Saudara telah dijamah Tuhan. Selalu menjaga. Helai di rambutku tak akan selalu isimu. Amin, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih buat jawaban Tuhan. Kami percaya tidak ada yang pulang dengan percuma. Kembali sudah mendapat jawaban, telah menerima berkat daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Dan kami berjanji, kami mau berbuah. Kami mau tetap berbuah, sebab kami telah dipilih oleh Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa Tuhan. Dan sekali lagi kami mohon ampuni segala dosa-dosa, salah, pelanggaran, kelalaian kami. Seperti kami sudah ampuni orang bersalah pada kami. Kami sudah berdoa, kami telah terima firman-Mu, telah terima jawaban Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Yang diberkati Tuhan, mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Firman Tuhan luar biasa bagi kehidupan kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang petugas kolekta untuk maju ke depan.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat firman-Mu yang mendatangkan kuasa bagi hidup kami untuk kami tetap berbuah dan buah kami tetap di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami nyata dan sempurna selalu dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan tiba saatnya dengan penuh ucapan syukur, dengan iman dan sukacita kami memberikan persembahan kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Dan diingatkan nanti jam 3 sore ada pelayanan baptisan air, jadi jika ada jemaat yang sudah siap untuk dibaptis dan memberikan diri untuk dilayani baptisan air bisa datang sebelum jam 3. Demikian pengumuman sepanjang minggu ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian Ku Tidak Takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau memulihkanku, terima kasih Tuhan. Bahkan menolongku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku. Dengan iman, mari kita katakan Yesus memegangku. Yesus. Sekali lagi saya mengundang Bapak Pendeta Vincent Lukar untuk berdoa menutup ibadah ini dengan doa berkat. Kemenangan, haleluya. Yesus memegangku, amin. Dengan tangan kananku, Yesus memberiku. Sekali lagi katakan Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa selalu kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Kami merasa diberkati. Tidak percuma kami datang di ibadah. Tuhan telah menolong, Tuhan telah melawat kami, Tuhan telah membekali kami. Kami percaya kami pulang sudah mendapat jawaban yang pasti daripadamu. Terus kami berdoa buat hamba-Mu di tempat ini, kesehatan terganggu. Kami mohon Tuhan jamah, pulihkan sama sekali. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat pelayanan di tempat ini. Baik Ibu Gembala, baik Wakil Gembala, semua pelayan-pelayan
Tuhan pakai selalu. Sama-sama angkat bersama berat ringannya pelayanan pekerjaan Tuhan. Ibadah kedua, ketiga sebentar Tuhan menyertai. Dan keempat, semua acara baptisan, apa yang sudah direncanakan, biar semua jadi dengan pimpinan Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke tempat masing-masing. Jauh dekat, jalan kaki, berkendaraan, lindungi semua. Bungkus demi saudaramu, kawali dengan malaikat sorga berpasukan. Tibakan di tempat masing-masing dengan segala selamat daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan sudah tolong kami. Tuhan sudah mengampuni salah kami, sehingga kami juga ampuni orang bersalah pada kami, sehingga doa kami didengar oleh Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Inilah permohonan kami. Kami sudah berdoa, kami tamatkan ibadah pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tadahkan kedua tangan, kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, terimalah anugerah dan berkat selamat sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan pengantara oleh Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan.